Teman-teman yang saya hormati, sebentar nggak akan lama mendiskusikan atau bersama-sama kendu-kendu rasa tentang program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ini tahun dulu namanya itu kesiapan bersekolah, program yang dulu ya. Terus sekarang lebih dipertegas, sebenarnya program ini namanya transisi PAUD SD. Gitu. Nah, teman-teman semuanya tentu menjadi sebuah rutinitas bagi kita semuanya di dalam setiap tahun ajaran baru anak didik kita, anak-anak kita mengalami berbagai peristiwa yang sering justru tidak menyenangkan. Ya, ini saya ada ilustrasi yang mungkin kemarin saya tulis juga. Di beberapa sekolah, ini di beberapa sekolah ya, mungkin tidak semua sekolah. Ketika tahun ajaran baru dimulai, gitu, ya, anak-anak PAUD atau TK yang mau masuk ke SD, itu ekspektasi mereka itu sangat tinggi, ingin mendapatkan pengalaman baru, ingin mendapatkan guru yang baru, ingin mendapatkan sekolah yang baru yang dulu sekolahnya kecil, kepingin menjadi sekolahnya yang besar, ya. Yang dulu gurunya sedikit, kepingin gurunya yang banyak. Yang dulu temannya sedikit, ini kepingin temannya banyak. Dan mereka berekspektasi nanti di sekolah SD itu kegiatannya berbagai macam, kemudian nanti menyenangkan, sebagaimana yang sudah mereka rasakan di PAUD. Gitu, ya. Bahkan kita juga itu masih memiliki ekspektasi yang sama. Kita ketika memiliki anak, saya dulu juga iya, ketika anak masih kecil kepingin masuk ke SD, itu ekspektasi kita itu sama, sangat tinggi, ya. Makanya jauh hari sebelum mereka masuk sudah kita carikan baju, ya, carikan baju, kemudian sepatu sudah kita siapkan, ya. Cari kesana kesini, sepatunya yang bagus, tas gitu. Baru, tasnya juga kita siapkan yang bagus. Pokoknya ingin menjadi warga sekolah yang baru ini, anak-anak kita, orang tuanya, mbahnya itu dengan gegap gempita ingin merayakan bahwa mereka sudah berada di sekolah yang baru. Bahkan setelah mereka berseragam pagi-pagi gitu, sudah kita foto, kita status, itu karena begitu inginnya kita memiliki anak yang dulu masih kumbelen, kemudian sudah berseragam merah putih, kemudian pakai sepatu, rasanya menyenangkan banget begitu. Tetapi apa yang sering diperoleh oleh anak-anak kita, orang tua kita yang berada di sekolah ketika akan mendaftar di sekolah SD, ya, ekspektasinya begitu luar biasa, ekspektasinya yang sangat tinggi gitu ya. Ketika masuk pertama, seringkali mendapati hal yang justru tidak menyenangkan. Ya, satu, ya, ketika datang gurunya dorong rambut. Ya. Jadi murid baru, orang tua baru itu podo bergerombol di depan sekolahan, pintunya belum dibuka, ya, karena ini libur kenaikan kelas. Sebelumnya sekolah yang cenderung seputar di mana-mana, ya. Kemudian sampah berserakan, lamat di mana-mana gitu. Dan ketika masuk bisa dilihat meja kursi berjempalitan, lantainya penuh debu. Itu di hari pertama. Dulu lah, 2021. Dulu. 2022. Dulu. Besok 2023 tidak. Ya, anehnya teman-teman semuanya, mereka tetap antusias menunggu kehadiran guru. Kemudian nanti datang pertama kali siapa?
penjaga sekolah. Datanglah mereka membuka pintu gerbang, nek ono gerbangnya. Biasanya sih seorang gerbang, ya, sudah tinggal. Terus kemudian penjaga itu membuka pintu satu-satu, buka semuanya dengan dia diam saja, kemudian dia ambil sapu, kemudian dia nyapu ke sana sini. Kok dia berapa penjaga kalau mau bertanya ya ngono kuwi gitu. Dia diam saja mempersilahkan ya orang gitu. Pokoknya dia kemudian mengambil sapu kemudian bersih-bersih. Bisa dibayangkan apa yang terjadi di calon kelas 1. Nah, kelas nomor sih mungkin ya sama. Ya, sama masuk tapi mereka sudah tidak didampingi orang tua. Ya. Sudah terbiasa dengan kondisi. Yang anak kelas 2 sudah terbiasa dengan kondisi, mereka lari sendiri kemudian menaruh tas, ngembil itu apa ya? Kapling lah ya, kapling tempat duduk gitu ya, ngembil ya. Kapling tempat duduk, kemudian ya mereka menteng. Yang menyenangi tempat duduk, yang memilih tempat yang dia suka gitu. Disitulah terjadi accident yang sering sekali tidak diharapkan. Mereka bertengkar, ya, disita meraih tempat duduk. Rata-rata mereka kepingin meraih tempat duduk yang di paling belakang. Oh, di paling depan ya. Mereka karena oh gitu ya, kebalikannya ya beda nih. Oh gitu, nah anak-anak itu paling depan, nah kita itu paling belakang. Ya gue, ya seperti itu. Apa yang terjadi ketika anak ini kecil, kemudian mereka selalu kalah, mereka hanya manut, akhirnya menangis. Itu yang di kelas 2, kelas 3. Hari pertama masuk tuh nuansanya tidak nuansa berat, tapi nuansa pertempuran. Perang rebutan. Mencari tempat duduk. Rebutan kursi. Lebih tragis lagi itu yang terjadi di kelas 1. Mereka masuk, kemudian yang berebut itu hanya anak. Tapi orang tua memang berebut. Ya, orang tuanya ikut berebut, memperebutkan kursi. Ya, sebagaimana besok tahun 2020 berebut kursi. Iya, ternyata itu sudah dilatihkan sejak SD, teman-teman semuanya. Jadi kalau besok itu ada perebutan, ya biasa itu terlatih sejak SD. Ya, ingin duduk saja harus berebut kursi sehingga terlatih. Ya, itu. Karena mereka berebut, kondisinya sudah seperti itu, akhirnya antar orang tua bertengkar. Ya, pertengkaran ternyata tidak hanya memperebutkan tempat duduk toh. Pertempuran juga memperebutkan teman duduk. Iya, nyomoh karo kae, aku karo kae itu pertempuran berikutnya. Ya, setelah seperti itu anak dijagongkan, ya, didudukkan, kamu jangan pergi, nanti kalau pergi kamu direbut orang kursinya. Begitu sengsaranya masuk SD. Ya, kemudian dia duduk, kondisi ya masih kotor, dia harus mempertahankan kursinya. Ya, itu salah seperti itu. Nanti jam 8 guru baru datang. Ya, mereka datang itu. Padahal tadi pagi sudah terjadi pertempuran yang luar biasa dan bapak ibu gurunya tidak tahu. Ya, orang tua mau meninggalkan anaknya di SD di hari pertama, dari kedua dia tidak tega. Lah piye bisa tega? Wong di situ masih pertempuran. Ya, nanti kalau ditinggal mereka bertengkar, perebutan. Ya, masih berebut. Ya. Sementara guru sebagai orang tuanya belum ada yang mendampingi. Sehingga mereka biasanya dari pertama itu dan mereka habis-habisan pokoknya nanti Bali ditunggu itu. Ya, karena mereka merasa tidak aman terhadap anaknya yang dilepas di situ. Ini apakah terjadi di sekolah-sekolah kita? Enggak. Tidak. Di sekolah-sekolah sana.
yang di luar gedung ini. Yang di luar gedung ini, sekolah-sekolah sana, ya. Nah inilah gambaran teman-teman semuanya, ekspektasi orang tua yang begitu luar biasa. Wes nyiapke dengan segala daya upaya direwangi utang-utang mungkin ya, sing orang tua pelatih anyar. Bagaimana bisa menyediakan sepatu bagus, tas bagus dan sebagainya. Tetapi ketika sampai di sekolah, yang didapati hanya itu. Selain itu belum ada. Ya, selain pertengkaran, selain nunggu guru, selain lingkungan yang sudah kumuh, kotor, dan nuansanya sama sekali tidak ada kata-kata mengembirakan, menyenangkan. Inilah hari ini panjenengan rawuh di sini, mari kita bersama-sama mengajak teman-teman yang ada di sana, yang ada di sekolah sana. Besok hari pertama itu adalah hari yang indah dan menyenangkan. Besok hari pertama masuk sekolah itu adalah hari ibaratnya itu mau nompo mantu. Ya, masa nompo mantu kok sembledengan orang persiapan babar belas gitu ya. Boro-boro sak durunge hari pertama masuk wis mlebu dhisik, resik-resik dulu, syukur ya dicet aja nganti ketok umuar ditonton wong. Yang datang ke sekolah di hari pertama itu adalah orang asing semua. Yang dulu bukan wali murid, sing wali murid ya ngono wis apa? Wis ora aro-aro wis ben bae jurnal bae. Nek istilahnya Bu Parti wis jidor. Lah ini orang pertama yang mau masuk ke sana. Tolong di hari-hari sebelumnya, sebelum hari itu guru-guru mbok ya wis ngobrolke dhisik, mlebu sekolah, resik-resik pokok sauranan resik-resik lah. Ya. Syukur nanti di hari pertama datangnya lebih awal. Sehingga ketika orang tua datang ke sana itu ada yang nyambut. Ono mantu kok. Coba bisa dibayangkan mantu orang mau nego jenengan kuwi urung kok beratus saja. Kira-kira persepsi apa yang akan muncul? Karena ini tuan rumah nembe siram, nunggu sawen-wen, nembe dandan, nunggu sawen, nembe sarapan. Ya Allah, orang dihormati bapak. Gitu. Baik, satu. Kita lihat aja lah ini. Bahasanya kita harus mentransfer ilmu yang kita peroleh, keterampilan yang kita peroleh sebelum anak-anak masuk sekolah. Yang diupayakan sebelum anak-anak masuk sekolah. Satu, merubah mindset teman-teman guru di hari pertama masuk sekolah. Ya, ini sebenarnya lebih banyak kepada teman-teman guru SD, tetapi di guru PAUD juga hampir sama. Bedanya kalau di PAUD, ya kalau di PAUD itu proses dan penerimanya, pembelajarannya sudah pada role yang seharusnya untuk anak usia perkembangan segitu itu sudah oke lah, boleh tidak bilang seperti itu. Cuma masalah lingkungan aja yang perlu diperhatikan baik-baik di hari pertama masuk. Kemudian kalau di SD, ini kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah tahun besok itu minimal, ada kata-kata minimal 2 minggu itu untuk orientasi atau MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, ini penting sekali. Ya, masa MPLS ini harus digunakan oleh sekolah. Nah, menurut jenengan MPLS itu kegiatannya apa saja? Nah, menurut jenengan? Gimana? Nah, pengenalan lingkungan sekolah, apa lagi? Sarana prasarana sekolah, gurunya, personilnya, kemudian tata tertib dan teman-teman sendiri. Gimana? Kesepakatan sekolah bagus juga. Ada lagi? Visi misi
Oke, ada lagi? Ada yang belum atau jarang kita pikirkan adalah bagaimana memperkenalkan kondisi sekolah kepada orang tua, bagaimana memperkenalkan program-program sekolah kepada orang tua. Jadi MPLS itu mestinya barang sehari apa 2 hari orang tua harus hadir. Karena apa? Ada mindset yang harus dirubah juga di orang tua. Kalau besok mindset guru sudah berubah nih umpama, ya setelah kita berlatih, guru-guru harus berubah. Besok seorang tidak memaksa calistung, kemudian sudah lebih joyful learning, sudah manusiawi lah intinya. Tetapi kalau orang tua tidak berubah mindsetnya, sekolah, isi sekolahnya ember, Dolan, Bro. Anakku gini kon sekolah Pak, orang kon ngelapi jendela. Anakku gini kon sekolah, Pak, orang kon ngepeni lantai. Itu perlu dikasih pendidikan orang tua juga, dikasih pemahaman yang sama. Sehingga kalau kita melakukan pendidikan nanti di belakangnya itu sudah tidak ada aral melintang, tidak ada kesalahpahaman dari orang tua. Ya, orang tua itu seperti yang kebanyakan termasuk kita. Prestasi anak sekolah itu nilainya itu hanya 2. Atau fokusnya itu kalau orang tua itu berlurus gitu loh. Bocah lancar motor kalau nulis atau ngitung gitu. Anak sudah lancar talistung. Yang kedua nilainya apik. Wes Top. jos. Nah orang itu orang gitu. Sementara pendidikan yang ada, yang akan kita kembangkan, itu adalah mengembangkan seluruh potensi anak yang dimiliki. Boleh anak tidak lancar berhitung, tapi dia kan punya keunggulan lain. Dia peduli karo temannya, dia suka membantu orang lain dan seterusnya. Itu juga prestasi. Prestasi interpersonal, itu namanya kecerdasan interpersonal. Ya. Kemudian anak ini yo orang pintar matematika, tetapi nek ibadah hafalan surat-surat ini cepat banget, dia juga berprestasi. Prestasi tentang religius. Jadi nanti akan dikembangkan ke semuanya. Makanya sekarang sudah, bukan hanya sekarang, sejak dulu-dulu, sejak kurikulum 2013 itu kenapa tidak ada ranking? Ya karena itu mereka itu semuanya berprestasi di bidangnya masing-masing. Ono bocah nek kon pelajaran ono playon belane dhewe prestasinya itu estetik. Dene kudu obah. Nek ora obah orang bocah. Berdiri banget gitu. Iya pancen dia tuh kelebihan energi anak-anak kayak gitu itu. Tapi nek iki nek kurang, energinya turah-turah. Jadi maka ada kecenderungan kemudian nakali batin. Karena dia itu energinya turah-turah. Gitu. Dia kalau tidak disalurkan melalui pembelajaran atau pendidikan yang pas, dia itu nanti dapat stempel anak nakal, suka mengganggu teman yang lain. Gitu. Nah ini semuanya nanti ada di materi. Tolong ini juga disampaikan kepada orang tua. Bapak dan ibu semuanya panjenengan tidak boleh membanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Ya, antara putrane jenengan karo putrane teman-teman jenengan jangan dibanding-bandingkan. Tidak bisa. Ya, kae lho putrane Pak Sugeng wis pinter nari. Ya. Pinter gendeng. Lah kok kowe ora iso-iso to gitu kan ora iso kan? Ya Pak Sugeng kowe iso bandingkan lagi itu loh putrane Bu Wilis sejak itu pinter maca nulis ngitung. Nah putrane Bu Wilis ya ora iso gendeng kan? Sama. Jadi memang nggak bisa dibanding-bandingkan. Nah, guru perlu memberitahu itu bahwa potensi mereka itu akan bermacam-macam. Lah nanti tugas sekolah, tugas kami berarti yang berada di sekolah Bapak dan Ibu nanti kami akan mengamati
potensi masing-masing anak itu apa. Syukur bagi si neng PAUD itu sudah terdeteksi. Itu akan sangat membantu guru-guru SD. Nah, ini tugas jenengan berada di sini. Jenengan itu selama ini di PAUD, di TK itu punya potret enggak tentang anak ini? Dia keunggulannya apa? Punya ya? Nah kalau punya itu tertuang nih kalau mau berdokumen apa? Biasanya kalau pas kelulusan itu waktu saya masih di Iya, saya kayak bulik sih ya. Iya. itu nanti kalau pas anak tamat itu ada tanda khusus ini anak punya kelebihan di apanya dia. Iya. Itu dokumen itu tersampaikan di SD nggak? Tersampaikan ya? Enggak ya? Tidak. Ijazah kok jadi? Ya itu, dan ini nanti menjadi harusnya hal-hal kayak gitu itu nanti menjadi semacam kesepakatan bersama. Nek neng TK wis ketemu keunggulan anak itu kan harusnya itu tersampaikan ke SD sehingga teman-teman guru SD tinggal melanjutkan gitu. Nah terputus nanti ya nggak tahu lagi gitu. Apalagi nanti di SD sing muridnya wis ora kerumat malahan. Ya iya, agar murid oke sansaya ora kerumat. Tanda-tandane ora kerumat. Gurune ora ngerti sifat-sifat masing-masing anak. Wis tanda-tanda bocah ora kerumat. Ya, kerumat itu kalau disiplin, dan melanggar peraturan kan ada hukuman gitu ya, semacam itu. Itu bocah ora kerumat ya asline. Gurune ngarah gampang bae, kabeh sekelas dipadake. Enggak ada perbedaan perlakuan masing-masing individual gitu. Itu pentingnya MPLS, orang tua kudu ngerti itu. Sehingga nanti mulai dari visi, misi, program itu orang tua harus tahu. Nganti hukuman yang mungkin terjadi kalau anaknya melanggar itu orang tua harus tahu sejak awal. Ojo ngasih ono guru SD menghukum muridnya dilaporkan yang polisi. Ya kan pernah ada gitu. Iya, sering. Karena tidak ada kesepahaman dalam hal mendidik. Apa ya ono to guru menghukum muridnya itu dengan niat buruk, niat jahat, kan nggak ada. Tapi orang tua nggak tahu. Sehingga hal kayak gini orang tua juga harus tahu. Nanti 2 minggu itu nanti ada materinya nggak mas? Yang materi MPLS itu kegiatannya apa saja? Ada ya? Nanti kalau ada, nanti di termasuk orientasi pada orang tua. Itu apa saja yang dipaparkan orang tua kepada sekolah kepada orang tua, sehingga nanti sinkron, ya. Termasuk nek ono masalah, ada surat perjanjian juga. Akhir dari MPLS itu kami harapkan nanti teman-teman guru SD ada semacam surat pernyataan bersama dalam hal mendidik anak. Ya, saya ikut menandatangani hal kayak gitu dulu. Ya, surat pernyataan bersama ya antara sekolah dengan orang tua. Apa saja terserah sekolahan. Ya, termasuk dalam itu ya. Kalau terjadi permasalahan tidak akan melibatkan APH, aparat penegak hukum, dasarnya itu tulis tertuang. Ya, kalau ada permasalahan tidak akan melaporkan ke mana, itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Kan macam-macam orang tua kita itu. Ya, ono masalah mending demo ada. Ono masalah lapor ke aparat penegak hukum ada. Ono masalah lapor ke GNPI ya ono. Gitu. LSM ya ono. Macam-macam. Kalau itu hal-hal yang kemungkinan bisa menghambat tugas kita di dalam mendidik itu harus dituangkan di dalam kesepakatan bersama. Itu nanti pentingnya MPLS. Itu kebijakan pemerintah yang sekarang. Jadi nanti di minggu pertama, 2 minggu pertama itu memang bawa buku ya penting, tapi orang penting kok di minggu-minggu pertama itu, karena yang paling penting adalah menyamakan persepsi semua. Jadi kalau kita ingin bekerja itu frekuensinya disamakan dulu nih antara guru, orang tua, kemudian anak, itu frekuensinya samakan dulu. Nanti kesana tinggal ini, gitu.
Ya. Nah, miskonsepsi yang terjadi itu masih semacam ini, tapi ini Banjarnegara sudah nggak seperti ini banget, Pak. Ini terjadi di dunia lain atau kota-kota lain. Kalau Banjarnegara sudah nggak semacam ini, Pak. Kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada calisto. Kita sudah nggak kayak gitu. Ya. Apa meneh seleksi neng SD kok nganggo calisto Banjarnegara sudah enggak. Jangankan seleksi calisto, muridnya kurang. Ya apa Budi? Guru-guru seleksi ora usah nganggo seleksi nang. Wong ono wae muridnya kan kurang. Parane kok. Malah kebanget terkadang urung 6 tahun lho wis selesai SD wis. Bawang kotor ora apa-apa. Itu ya kebablasan juga. Juga orang yang seleksi bocah umur 6 tahun ya mesti ada. Begitu juga sing TK yang bermasalah kuwi umur 6 tahun kuwi wis diluluske jare tuntutan orang tua. Ya kan? Niki Pak belum tahu lah kok diluluske orang tua enggak ada seperti itu Pak. Ditulus meneh. Lah kowe biyen bocah 2 tahun wis tak tarik mlebu sing dadine yo. Kesuwen nek bolak-balik ra kuat pelajarane ya gur ngono-ngono wae. Ya seperti itu. Nanti goyah-bayah. Seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya ini kemampuan calisto dipahami dengan sempit dan dianggap dapat dibangun secara instan. Calisto itu sejak dulu saya memperkenalkan TKD ya, tes kemampuan dasar di SD itu. 3 kemampuan dasar itu bukan ilmu itu kan keterampilan. Ya. Membaca itu keterampilan. Menulis itu keterampilan. Berhitung itu keterampilan. Kenapa keterampilan? Ini perbedaan ilmu dengan keterampilan. Ilmu pengetahuan dan keterampilan. Bedane. Nek ilmu pengetahuan jenengan sinau sedina rong dina esuk ujian bisa. Kuwi nek ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi nek keterampilan ya, iku saiki umumane jenengan siki maca ora iso maca, saiki kon drill maca. Sesuk-esuk diuji, iki kira-kira iso maca apa ora? Belum bisa. Karena itu keterampilan, harus dilatih. Ya, sama dengan menghitung, sama dengan menulis, itu keterampilan semua. Itu harus dilakukan terus-menerus, tidak bisa instan. Ya, harus dilakukan dengan latihan. Ya. Maka calisto itu sebenarnya keterampilan bukan pengetahuan instan, sehingga ini kita sering miskonsepsinya di situ. Calisto itu sebagai wujud prestasi gitu. Karena itu harus dilatihkan terus-menerus. Maka kemampuan calisto ini, kemampuan awal ini diajarkan mulai dari 0 sampai 8 tahun, sehingga itu rentang waktunya sangat lama. Ya, 0 sampai 8 tahun itu nek bocah sekolah, kuwi saka KB, TK, SD kelas 2. Itu waktu rentang itu sangat panjang, sehingga memang kelas 1 TK kelas 2 diharapkan nek kono rasa terlalu ndaki-ndaki lah. Terus kelas 1 ono IPA, IPS, PKN, ya bocah iki lho mudeng-mudeng terus pelajarane kurang. Wis kaya ngono bukune tulisan kabeh. Maka dulu kami juga mengajarkan alam setelah kelas 1 kelas 2, sing penting calisto mateng wis apik banget. Wong diajarano berbagai mata pelajaran, ra ngurung ya ora mudeng. Engko nek tes, aku ya ngerti banget wong kurikulum 7 tahun. Ya. Ku nek tes ya kudu diwacake, gurune iki ora maca dhewe. Bapak ngalah pas 3 bareng berapa tahun nunggone tes itu sing tes gurune sebenarnya. Ya. Sing pundi. Gurune sing muni. Wis kaya kuwi. Jawabane kuwi lho Pak Budi. Ah jawabane nopo ayo? Ayo
Jawabane B. Ayo boleh huruf B. Ya kaya ngono kuwi. Lah gur ngapus iki. Ngapus-ngapusan tok. Pasemen. Basically ngopo ra? Basically ngopo sing tengah kuwi sing tengah. Suwe-suwe wis gitu ya. Iki. Ya. Ya. Karena terlalu banyak muatan. Ya ada di SD kelas 1 lah itu terlalu banyak muatan. Ya. Aku sih ya ora nyalahke lah piye wong pemerintah soal kaya kuwe. Ya. Tetapi kalau kita mengingat kembali esensi dari sebuah belajar, kalau kita akhirnya sudah terlalu banyak, kaya cara dene kaya mangan lah. Ya, seperti orang makan. Neng meja tersedia banyak makanan. Ono gedang, ono grontol, ono telo, ono cumi-cumi, ono iwak, ono unjol, ono ondol semua macam-macam tersedia. Arti dahar kabeh apa ora? Ya, oh 3 bulan namanya apa perutnya nggak kuat ya sing inti-inti saja seperti itu. Mungkin kami juga mengusulkan sing kelas 1 loro sing inti-inti bae lah. Sing paling penting nanti sikap, karakter, sopan santun, unggah-ungguh, nek antri ya antri, menghormati orang tua, menghormati orang tua. Itu kok PKN ya wis kena. Ya, engko nek wayahe ayo salat bareng-bareng ngono kuwi agama ya wis kena. Gitu. Ora perlu dadak dipelajarke. Ya. Susah ya apa saya sering tak mengkritik ya. Guru agama gitu. Nek gawe tes, wah ngene ya Allah, kelas 3 SD. Lah kok diterang lakum dinukum waliyatin apa artinya terdapat di surat apa saja? Kelas 3 SD ya, gua ya Allah, kelas 3 SD wis koyo mahasiswa. Ya. Jelaskan. Artinya apa itu? Gue sih mungkin nggak buka orang yang senyawi. Mungkin, tapi terlalu sulit. Nah, ini mudah-mudahan bisa membekali kita. Nanti naik kelas 1 kalau motor nulis ngitung tok wae wis mateng temenan. Insya Allah tangan lagi jabai. Ya, engko tekan dhuwur-dhuwur ora kangelan banget. Orang mau dadak macake nang tes. Ya, mosok tes kok orang mau diusim tes gurune kan ya wis. Dan gue akeh Pak Budi ternyata. Aku ingin pas banget. Akeh banget guru-guru kita masih seperti itu. Ya. Terus ini Pak Narto, ya? tidak pede dengan kemampuannya bahwa dia itu telah mengajar kita. Kok bisa ora pede nomor-nomor kalau sing diulang pakai kuwi ngono. Mau iki diulang ya. Kaya mulang ning pondok. Ya, guru pondok sih memang duwe dalil dewek. Ya, mereka saya pernah melihat pelajaran di pondok Gontor 6. Ini Gontor 6 itu di Magelang. Magelang Gerapak Ngitan itu ada benar. Saya lihat itu muridnya yang pelajaran itu ketika belajar tidur semua anak-anaknya karena malam sudah ngaji. Tidur semua dan anehnya gurunya ini semangat sekali mengajarnya. Wes mbok diruwokke mbok ora. Gitu. Aneh sekali. Dan saya tanya, Pak Ustadz, lah kok kenapa santrine sanes daya kok jenengan tetap semangat? Nggih Pak, sepisan kula menika kewajiban. Oh, kula pun mulang nggo sing ruwake niku nangkep napa mboten, sing penting gaji kula pun halal. Wis. Ya kuwi artis dhewe ternyata. Ya bener juga. Ya bener ya. Boan bener. Tenan loro dalile gitu. Dalile, Pak, ngelmu kuwi sing mene Gusti Allah. Kula namung lantaran. Sak pirang persen mangke lak mudengake dhewek Pak. Nek kon Allah Gusti Allah ngijabahi. Wah, wis dhuwur banget ngelmu aku ya seneng wae kok nggih. Wah, wis dalile. Tapi kuwi sing apik kok ya. Denen semangat walaupun gurune turu. Lah nek dhewe Bapak muridnya do turu ya. Dhewe. Muridnya kayak wis kira-kira guru itu LKS. Wah,
Berikutnya ini tes talito masih diterapkan, ini kita tidak. Ya, kita tidak. Ini kalau ono ini kayaknya banyak sudah lama nggak ada. Kayaknya kalau dengan 1 juga sudah enggak, kalau dengan 4 juga sudah enggak. Ya. Ini kalau kelebihan calon pendaftar siswa baru lebih baik memang di tes dengan 6 kemampuan dasar itu. Ya, 6 kemampuan dasar ini akan diajarkan 6 kemampuan dasar itu. 6 kemampuan dasar itu apa saja? Contoh, ya pengenalan terhadap Tuhan. Yang kedua, lancar di dalam berkomunikasi dengan orang lain, kayak gitu tuh. Jadi lebih banyak ke wawancara, jajal suratan apa sing sampun apa, kulhu nggih kulhu. Berarti lancar soleh loro kan, lancar yo iso kulhu. Lancar li ngomong tuh yo iso kulhu. Nanti 6 kemampuan akan diisikan oleh teman-teman yang lain. Ya. Berikutnya satuan kan perlu, nah itu. Iki wis mas telu wis dilumpati, kita wis enggak mengalami itu. Nah ini ya 6 fondasi awal itu. Nek arep ngecek kemampuan anak PAUD, ini tugasnya guru-guru kan ini sing kemampuan ini. Nanti dicek ning ke SD sudah seperti itu atau belum. Ini tugas guru-guru PAUD ini. Siji nilai agama, insya Allah sudah setiap hari. Nomor loro kematangan emosional untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Apa contohnya? Kematangan, ya apa? Ya bisa melaksanakan tanpa bimbingan, sabar nek kudu antri, orang ngerebut nek kepengin dolanane nggone batire, bisa nembung, itu kematangan emosional. Ya. Ya. Kemudian keterampilan sosial dan bahasa yang memadai tadi, lancar di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Ya. Dia nek sinau itu semangat. Ya, gelem usaha. Ya, seperti itu. Ya. Mudeng mbok ora penting usaha. Ya. Ikan ilmu anyar. Teman-teman semuanya. Sekarang kan lagi seleksi nek Pak Budi suatu saat seleksi kepala dinas Pak, memang ilmuannya Pak. Ya. Saya kemarin ketemu ketua tim Pansel kepala dinas. Dilalah aku daftar tadi diwenehi bocoran. Nah daftar ini kayaknya yura. Jadi lulus pisan, wah gagal pisan, wis daftar mana? Gagal pindho daftar maning. Gagal pindho daftar maning. Orang bosone kan. Ya, itu di Banjarnegara sekitar ada 4 orang itu. Nanti izin. Udah aku seleksi betul. Kemungkinan nek dhewe yang menerima kenyataan seperti itu tak kira izin podo wae. Ya. Seleksi pisan gagal. Pindho gagal. Nanti ping 7 gagal itu. Ya. Tapi nglakoni terus ono ilmuannya. Sing ketua Pansel itu, Pak, ini pinter ya ora, attitude, kelakuan baik sebagai pemimpin ya ora biasa-biasa saja. Ya, iki di dalam hal adu argumentasi meyakinkan orang ya biasa-biasa saja. Nah dibanding liane kalah. Nanging iki pantang menyerah. Wes ping 7. Lah terus pripun Pak? Nggih lulus. Suwe-suwe dia memiliki ketetapan hati yang baik, tidak mudah menyerah. Ternyata pemimpin udah digotong sing ngono. Nganti gitu. Jadi kan mbah lelas apa mbah sebel ya ora ngerti kowe. Lelas mbah sebel ya ora ngerti kowe. Ya. Kemudian yang terakhir baru kematangan kognitif yang cukup. Nah itu bagus itu. Nanti selanjutnya materi yang lebih detailnya oleh teman-teman. Jadi intinya itu saja dari kebijakan pemerintah yang akan datang. Dari tadi mukadimahnya tadi gambarannya seperti itu. Ya, gambaran anak PAUD yang ekspektasinya sangat luar biasa di SD ternyata menjumpai hal yang jauh dari ekspektasi. Tolong nanti bisa panjenengan kandhani lah teman-teman lah, ojo ngomong banget.
Ya, kemudian yang kedua merubah mindset guru, merubah mindset orang tua, wali murid itu juga penting agar nanti ke depan pendidikannya menjadi semakin lebih baik. Gambaran semuanya itu nanti akan diterjemahkan, akan secara lebih rinci oleh teman-teman pemateri, ya. Dan harapan kami nanti sebelum masuk teman-teman guru semuanya baik di PAUD maupun di SD sudah bisa melakukan ini, ya, sehingga ke depan Banjarnegara pendidikannya menjadi lebih baik. Khusus Banjarnegara ada program seperti yang kemarin kami matur, ini program unggulan Banjarnegara dan dicontoh oleh kabupaten lainnya, yaitu semester 2 guru SD turun ke PAUD untuk mengajar di PAUD. Sing jenenge turun iki ora mendino. Bisa nopo ping pindho ping 3 ping 4. Ora kudu dijadwal. Pak kalau jadwalnya nembe ngajar PAUD iki ku murid SD ya kira ora. Diatur. Ya, sing penting ada komunikasi. Ya. Dalam rangka apa guru SD di semester 2 ketika akan kenaikan kelas 1 kelulusan itu sudah turun ke PAUD dalam rangka apa? Siji, dan induksi caranya mulang. Caranya mulang PAUD. Jadi hari pertama dia harusnya belajar dulu kepada guru Sabi caranya mulang. Setelah dia mengerti, memahami bagaimana cara memperlakukan anak PAUD, nanti dia coba mengajar dengan didampingi guru PAUD. Itu misinya seperti itu. Misi yang ketiga, golek murid. Carane golek murid. Iya, misi ketiga orang akan golek murid Pak. Sisa miras-miros. Ya, jenengan tampil pertama ning PAUD, ya nek iso sing menyenangkan, menarik, dadi ning iso melu guru bae lho sekolah ning SD 1. Rakit misalnya seperti itu. Kan seneng gitu. Ya. Nah, nanti di semester 1 guru PAUD mengajar di SD nderekake muride sing ngagi wae nembe pindah sekolah ben ora kaget, sekaligus jenengan menunjukkan dharma baktinya kepada SD. Ben kepala sekolah SD itu ya peduli karo sekolahnya jenengan. Terus direwangi bulan murid peduli babar belas orang. Asli nek saiki iki sing golek murid guru PAUD asli. SD ki soal langka. Gawe nemu wae, gawe ngene iki. Nek sing golek murid temenan, sing blusukan tekan omah-omah, aslinya guru PAUD. Ya, mulane SD kudu peduli karo guru PAUD. Raketan apalah dipikiraken. Siap ya, betul siap. Boleh agar ora siap, kemudian orang di sekolah kita SD itu. Begitu juga sebaliknya Pak. Berarti wes di rumah nomor lah, muridnya malah dipindahin ke SD tanggane ya kan lunga bae kan rasaan sekolah ning kene lah. Terus direwangi nomor lah kalau muridnya orang sekolah begini orang malah gawane di sekolah ning iya. Orang bisa, terus podo-podo saling membutuhkan, ya. Itu misi kita yang berikutnya. Saya kira seperti itu. Selanjutnya silakan pada. Oke. Bukan bertanya tapi hanya apa ya? Tanda tanya lah. Ini untuk kegiatan, mohon maaf nih kemarin jadi penyanyi supporter. Oh. Gerakan transisi dari PAUD ke SD ini kan sudah direncanakan mungkin 2 tahun yang lalu, dan tahun kemarin kita sudah melaksanakan semacam itu sampai tahun ini. Satu hal yang saya masih sampai sekarang berpikir kok sampai sekarang masih seperti itu, kaitannya dengan materi antara di PAUD dengan yang di SD. Kemarin ketika kurikulum 2013 itu terjadi gap lah
antara materi di PAUD dengan di SD kelas 1. Iya. Setelah itu ada kurikulum merdeka, tetapi materinya tetap sama. Padahal ini semuanya kan dari kementerian yang sama, ya. Kenapa tidak sudah sekian tahun tidak ada perubahan? Kemarin kita sudah berdarah-darah tahun kemarin bicarakan bagaimana agar yang di PAUD itu grade-nya dinaikkan setengah oktav, kemudian yang di SD diturunkan setengah oktav, dulu seperti itu. Tetapi sampai sekarang pun yang saya lihat materi di kelas 1 tetap seperti itu. Ini apa ya? Kita mau bertanya ke siapa? Padahal ini satu kementerian, walaupun mungkin di bawahnya terdiri dari beberapa dirjen seperti itu. Ini juga apa ya, perlu disampaikan ke atas, walaupun di tataran bawahnya kita sudah menyesuaikan, seperti yang di Kabupaten Banjarnegara ini nanti mulai menyesuaikan agar di SD ini tidak terlalu berpegang teguh pada maktab kurikulum merdeka yang apa ya, yang plek seperti itulah ya. Hanya saya jadi pertanyaan semacam itu, kok sudah sekian tahun tidak ada perubahan. Terima kasih. Iya, keprihatinan ini Pak Eri kan sama persis dengan saya. Ya, kemarin juga ketika bertemu dengan BPPM juga kita menyampaikan hal sama. Jadi nek merubah kuwi Pak, nek merubah misalnya menurunkan oktav ya, 1,5 oktav ya dia, itu merubah kurikulumnya dirubah, buku-bukunya dirubah. Terus menunggu kira-kira butuh anggaran, kira akhirnya belum menang wae Pak. Iya, ini tapi menang bae. Ya, sana seperti itu. Sehingga ini perlu pensikapan di daerah saya, karena kebetulan PAUD, SD, SMP kan berada di daerah ya. Untuk pengelolaannya, kita nggak apa-apa lah punya kebijakan. Yang penting orang melanggar banget demi kebaikan juga. Ya, saya kira seperti itu. Termasuk tadi kebijakan menurunkan 1 oktav dan menaikkan setengah oktav